Dibahas sejak tahun 2016, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS akhirnya sudah rampung dibahas bersama pemerintah dan DPR dan bakal disahkan menjadi undang-undang bulan ini. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah DPR yang harus terus dikawal karena ketentuan mengenai pemerkosaan dan aborsi ternyata tidak dicantumkan dalam rancangan Undang-Undang TPKS. Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ini bisa kita setujui untuk diteruskan dalam sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat 2? Alhamdulillahirrabbilalamin. 6 tahun bergulir, DPR dan pemerintah akhirnya resmi menyepakati rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama 6 April 2022 lalu. Meski demikian, dengan pertimbangan yang panjang, rancangan undang-undang yang hanya tinggal selangkah lagi disahkan ini disepakati tanpa memuat ketentuan mengenai pemerkosaan dan aborsi, karena akan diatur secara detail atau sudah diatur dalam undang-undang lain. Pemerkosaan, aborsi itu tidak masuk ke KUHP karena dalam proses mereka menyusun DIN dan koordinasi juga dulu sedari awal dengan Panja Balek dalam proses penyusunan, kita tidak memasukkan jenis-jenis kekerasan seksual yang sudah ada di undang-undang yang existing. Jangan kemudian ini mencederai pencapaian-pencapaian yang saya bilang tadi, rusak susu sebelanga gara-gara nilai setitik. Meski demikian, pemerkosaan dan pemaksaan aborsi tetap dimasukkan dalam definisi kekerasan seksual yang diakui dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, RUU ini juga memuat lebih detail dan eksplisit tentang hukum acara tindak pidana kekerasan seksual, termasuk bagaimana seharusnya polisi menangani kasus kekerasan seksual. Ini bukan cuma untuk kita mau lebih tinggi hukuman kayak gimana, bukan ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana juga menangani dan fokusnya pada penanganan utamanya untuk kepentingan korban. Jadi kalau misalnya dibayangkan nih, kalau sekarang kita sering kritik kalau misalnya ada korban datang misalnya ke kantor polisi, bukannya dilayani secara psikologis begitu misalnya, malah ditanya, kenapa kamu pulang malam, kenapa bajunya begitu misalnya. Itu terjadi. Nah, dengan RUU TPKS ini itu semua diubah, Mas Bayu. Jadi itu yang menurut saya sangat-sangat penting yang menyebabkan banyak kita semua menghargai Mas Willy kawan, karena untuk elemen korbannya itu pemihakan pada korban justru masuk. Memang seharusnya ada rumusan yang jauh lebih baik daripada KUHP yang sekarang. Masalah di KUHP yang sekarang, Mas Bayu, bukan sekedar hukumannya ringan atau tidak ringan, tapi bahkan unsur-unsurnya kalau dalam pidana itu ada satu tindakan, kemudian dari setiap norma pasal itu kan ada unsurnya. Nah, unsur yang sekarang itu sangat tidak menguntungkan bagi korban, terutama perempuan. Misalnya hubungannya misalnya laki-laki dan perempuan begitu ya. Padahal kita tahu dalam praktik yang namanya perkosaan itu juga bisa mencakup misalnya terhadap anak laki-laki. Rancangan undang-undang yang semangatnya harus bisa menjawab keresahan para korban kekerasan seksual tanpa mengenal gender ini akhirnya disetujui oleh 8 dari 9 fraksi di DPR, kecuali fraksi PKS yang sedari awal menolak pengesahannya dengan sejumlah catatan. Sejak awal pembahasan RUU TPKS bergulir, fraksi PKS meminta agar 3 pasal soal perzinaan, pemerkosaan, dan pencabulan di UU KUHP direvisi terlebih dahulu agar tak salah tafsir dalam penerapan RUU TPKS yang segera disahkan. Namun bertahun-tahun berjalan, revisi KUHP masih jalan di tempat. Nah sekarang belum lanjut nih di Komisi 3 atau di Pansus, saya tidak tahu apa di Balek nantinya. Tapi RUU TPKS maju sendiri. RUU TPKS maju sendiri punya makna itu. Kekerasan seksual yang dihukum. Kalau tidak kekerasan seksual, kesepakatan seksual bisa dihukum. Nggak ada pasal yang hukum. Di mana dihukumnya? Kalau RUU KUHP disahkan. Kalau itu tidak disahkan saat ini, pemaknaannya adalah seksual consent. Rampungnya pembahasan RUU TPKS diapresiasi banyak pihak, tak terkecuali Komnas Perempuan. Namun masih ada pekerjaan rumah besar menanti DPR dalam revisi Undang-Undang KUHP yang juga perlu dikawal ketat. RUU TPKS ini adalah sebuah terobosan yang sangat penting sekali.
apa yang maksimal dari negosiasi antara pihak legislatif dengan eksekutif dengan mempertimbangkan masukan publik itu kita saksikan bersama dan kami sangat apresiasi untuk itu. Nah, yang memberikan kekuatan bagi pelindungan untuk korban dengan mengubah tadi terobosan hukum acara pidananya, memastikan sikap dari aparat penegak hukumnya, memastikan adanya penjabaran dari hak-hak korban yang harus dilayani dengan komprehensif dengan konsep layanan terpadu oleh sejumlah institusi-institusi yang ada. Meski dengan berbagai catatan, rancangan undang-undang yang telah ditunggu lahir selama 6 tahun ini menurut rencana akan disahkan di rapat paripurna menjadi undang-undang paling cepat pada 12 April mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.